Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini marilah kita mempersiapkan sedikit lagi waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi, pertama-tama diceritakan Yesus yang diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia, atau Yesus yang datang ke dalam dunia sungguh-sungguh mencintai tugas perutusannya, yaitu mewartakan atau memberitakan kerajaan Allah. Dalam aktivitas memberitakan kerajaan Allah ini, Tuhan tidak hanya berhenti pada satu tempat, tetapi dia bergerak, berjalan dari satu desa ke desa, dari satu kota ke kota lain. Artinya bahwa Tuhan ingin agar Injil Kerajaan Allah itu bisa dikenal dan dialami oleh semua orang. Dan tentunya di sini, seperti yang kita paham, berita tentang Injil Kerajaan Allah ini lebih pada sebuah pemberitaan akan kehendak Allah atau kebenaran. Sebab pada dasarnya manusia dalam pemahaman kita adalah manusia yang berdosa, yang pada waktu itu belum begitu kuat atau belum memiliki referensi yang tepat untuk memahami kebenaran. Dan oleh karena itu, manusia itu dikatakan tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, karena mereka tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kedatangan Tuhan mau membantu manusia untuk mengalami kebenaran itu, atau untuk mempunyai pendasaran akan kebenaran itu. Itulah sekiranya apa yang menjadi tujuan akhir atau tujuan dari Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, agar semua orang bisa tahu, bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Dan tentunya juga ada sebuah transformasi dalam diri mereka, baik pemikiran, perilaku, kata-kata mereka terhadap realitas yang selama ini mereka alami. Teristimewa mungkin berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan moral yang kurang baik, ataupun mungkin juga hal-hal lain yang memang mereka tidak memahaminya sebagai sebuah kejahatan. Dan ketika mereka menampilkan atau mendengar pemberitaan Injil Yesus, setidaknya mereka mempunyai suatu pemahaman baru akan kehendak Allah, dan beralih dari apa yang menjadi tindakan mereka selama ini. Mereka mendapatkan atau mempunyai suatu pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu, yang dilakukan selama ini sebelum mereka mengenal Injil itu sebagai perbuatan kejahatan, sehingga mereka pun bisa mendengarkan Tuhan, menerima Tuhan, dan mengikuti Tuhan. Kiranya itulah yang menjadi mungkin bagian kecil dari tujuan dari Yesus mewartakan mewartakan Injil Kerajaan Allah itu, sehingga kita bisa mengerti Tuhan itu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya hanya untuk memperkenalkan itu pada manusia, kepada para pendengarnya. Dan teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih,
orang-orang yang telah disebutkan tadi atau perempuan-perempuan yang disebutkan dalam bacaan Injil itu tadi ya, sekiranya mereka itulah yang mengalami sentuhan ya, atau bukti mereka mengalami sentuhan dari pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Dan juga mereka itulah yang mengalami transformasi dalam hidup mereka. Tentu ya, Yesus memberitakan kerajaan Injil itu tidak hanya dengan kata-katanya, tetapi juga melalui tindakan mujizat-mujizat yang dilakukannya, maupun kuasa yang ditampilkan oleh Yesus di sana. Dikatakan tadi bagaimana Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, dan Susana. Ada beberapa perempuan lain. Artinya mereka itu semua adalah orang-orang yang mengalami masalah ya, atau orang-orang yang berada dalam gunggungan dosa, dicengkram oleh dosa. Dengan kehadiran Tuhan, kemudian mereka dibebaskan dari hal-hal itu, sehingga kemudian mereka mempunyai suatu pemahaman baru dalam diri mereka, mempunyai suatu cara pandang yang baru tentang kehadiran Yesus. Dia itu adalah Mesias, bisa dikatakan seperti itu ya, yang sungguh-sungguh datang ke dalam dunia dan membebaskan manusia dari cengkeraman-cengkeraman dosa maupun dari kuasa kegelapan. Sehingga tindak lanjut dari bentuk transformasi diri mereka, mereka mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang mereka miliki. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tentu di sini ya berkaitan dengan, kalau kita kembali dalam konteks kita saat ini ya, kita sebagai baik laki-laki maupun perempuan ya, mempunyai tanggung jawab juga ya dalam hal apa yang menjadi tujuan pewartaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita yang telah dipanggil oleh Tuhan melalui sakramen baptis yang kita terima, tugas Tuhan atau apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan dipercayakan kepada kita, meskipun dalam konteks kecil ya, meskipun dalam konteks terbatas diri kita. Tetapi setidaknya sadar atau tidak, melalui sakramen pembaptisan yang kita terima, kita sebenarnya diutus oleh Tuhan sebagai pengikutnya untuk setidaknya menampilkan diri kita ya sebagai bentuk ekspresi iman kita akan Tuhan yang menghendaki kebaikan, dan juga Tuhan yang menghendaki kita untuk memberitakan kebaikan itu dalam kehidupan nyata. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita, atau di masyarakat sekitar kita, atau juga mungkin di tempat kita bekerja, atau di mana kita berada ya. Setidaknya di sana kita tampil sebagai pribadi yang terurapi melalui sakramen baptis yang kita terima, di mana kita dipercayakan oleh Tuhan sendiri menjadi bagian dari anggota gerejanya yang mempunyai tanggung jawab memberitakan kebenaran Injil itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, memang tidak mudah ya bagi kita saat ini memberitakan Injil itu di tengah kehidupan yang syarat dengan berbagai bentuk tawarannya ya, kenikmatannya. Terkadang kita terjebak ke dalam kenikmatan dunia sehingga kita melupakan kebenaran. Mungkin kita melupakannya sejenak karena kita terkecoh dengan kenikmatan dunia itu. Atau mungkin kita sengaja untuk melupakannya. Atau mungkin sengaja kita mengabaikannya hanya untuk sesuatu yang menguntungkan diri kita dengan cara-cara yang mungkin bertentangan dengan kebenaran itu. Tapi di sini ya, kita tetap mempunyai akal sehat, hati nurani untuk tetap kembali kepada Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap mencari kita. Kita dianggap mungkin sebagai domba yang hilang, yang terus dicari oleh Tuhan. Syarat kita untuk bisa ditemukan kembali oleh Tuhan hanyalah kembali kepadanya, membuka hati kita untuk bisa kembali kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menemukan kita kembali, dan membiarkan Dia menjadi raja atas diri kita, dan ditarik olehnya ke dalam barisan orang-orang yang memang orang benar ya, yang mencintai kebenaran, sebagaimana yang pada hari ini dua santo ya, dua orang kudus kita, Santo Cornelius Paus dan
Siprianus uskup dan martir. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa membela imannya ya, membela kebenaran walaupun diri mereka itu menjadi kurbannya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.